Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Sejarah dunia One Piece selalu dikelilingi misteri, terutama ketika berbicara tentang abad kekosongan. Selama lebih dari 800 tahun, perang besar yang menjatuhkan kerajaan kuno dan Joy Boy telah dikubur oleh pemerintah dunia. Catatan sejarah yang benar-benar jelas tidak pernah bisa ditemukan, karena poneglyph terakhir yang menyimpan kunci jawaban masih tersembunyi. Vegapunk sendiri sudah menegaskan bahwa tidak ada kejelasan mutlak tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam perang itu. Pernyataan ini mengguncang asumsi yang sudah lama dipegang banyak pihak, yaitu bahwa Joy Boy dan kerajaan kuno adalah pahlawan, sedangkan 20 kerajaan yang membentuk aliansi adalah penjahat. Namun, semakin dalam ditelusuri, semakin terlihat bahwa kenyataan mungkin jauh lebih rumit. Di banyak arc One Piece, Eiichiro Oda menampilkan pola cerita yang serupa. Ada penguasa asli yang baik dan adil, lalu datang pihak jahat yang menggulingkan kekuasaan, dan akhirnya Luffy hadir untuk mengembalikan tahta kepada penguasa sah. Pola ini terlihat jelas di Alabasta, di mana rakyat percaya kerajaan menyimpan hujan, padahal itu hanyalah tipuan krokodil. Perang saudara pun pecah, tetapi para pemberontak sebenarnya tidak jahat. Mereka hanya diperalat oleh pihak ketiga. Hal serupa terjadi di Dressrosa ketika Doflamingo memutarbalikan kenyataan dan membuat seluruh rakyat membenci Raja Riku. Bahkan di Wano, klan Kozuki yang mulia digulingkan oleh Orochi dan Kaido hingga negeri itu menderita selama 2 dekade penuh. Semua arc besar itu memperlihatkan pola berulang. Rezim sah dijatuhkan, rakyat ditipu, lalu Luffy datang untuk membuka kebenaran. Jika pola itu benar-benar menjadi pondasi cerita One Piece, maka abad kekosongan seharusnya tidak sesederhana yang satu baik dan yang lain jahat. Kemungkinan besar, aliansi 20 kerajaan juga hanyalah korban manipulasi. Mereka percaya sedang melawan ancaman, padahal kenyataannya ada dalang tersembunyi yang mengendalikan semua. Sosok itu tidak lain adalah Imu, penguasa bayangan yang hingga kini tetap berada di balik layar. Bayangkan bagaimana 20 kerajaan bisa diyakinkan bahwa Joy Boy dan kerajaan kuno merupakan ancaman dunia. Dengan teknologi misterius, dengan senjata kuno, dengan kekuatan yang mungkin terlalu besar untuk dikuasai satu pihak, rasa takut mereka dimanfaatkan untuk memicu perang. Mereka percaya sedang menyelamatkan dunia, padahal mereka justru menyerahkannya pada satu tiran yang tak terlihat. Kaum naga langit yang hidup hari ini memang dipandang sebagai perwujudan kejahatan. Mereka sombong, bejat, dan tidak punya empati. Namun hal itu adalah hasil dari 8 abad hidup dalam kemewahan yang menutup mata dari penderitaan dunia. Tidak ada bukti bahwa 20 raja pertama yang ikut membentuk pemerintah dunia sudah sejahat keturunannya sekarang. Mereka mungkin benar-benar percaya bahwa keputusan mereka saat itu adalah demi masa depan yang lebih baik. Seandainya keluarga Nefertari ikut tinggal di Mariejoa, tidak ada jaminan Vivi hari ini akan berbeda dari Tenryubito lain. Hal ini menunjukkan bahwa kebusukan bukanlah sifat bawaan, melainkan hasil pola hidup yang rusak selama ratusan tahun. Perang abad kekosongan, jika ditarik paralelnya dengan perang saudara di Alabasta, kemungkinan besar adalah konflik dua pihak yang sama-sama merasa benar. Joy Boy dan kerajaan kuno
mungkin melindungi teknologi berbahaya demi menjaga keseimbangan. Aliansi 20 kerajaan mungkin merasa bahwa teknologi itu terlalu berisiko bila hanya dipegang oleh satu kerajaan. Perbedaan pandangan itulah yang memicu perang besar, sama seperti pasukan pemberontak Alabasta yang yakin mereka berjuang demi kebaikan, atau rakyat Dressrosa yang yakin membenci rajanya karena alasan benar. Aliansi 20 kerajaan mungkin terjebak dalam keyakinan palsu yang ditanamkan Imu. Hal ini menjadi semakin masuk akal ketika mengingat keberadaan Mother Flame. Energi misterius yang bahkan bisa menggerakkan robot kuno raksasa ini jelas merupakan sumber daya luar biasa yang mampu memicu konflik global. Jika teknologi itu hanya dikuasai oleh satu kerajaan, rasa takut pasti akan muncul. Imu bisa memanfaatkan rasa takut itu untuk memanipulasi 20 kerajaan agar bersatu menghancurkan kerajaan kuno. Narasi yang dibangun mungkin sederhana. Jika teknologi itu tidak direbut, dunia akan hancur. Dengan tipu daya semacam itu, sebuah aliansi besar terbentuk dan Joy Boy pun dikalahkan. Tragedi sesungguhnya adalah bahwa setelah kemenangan itu, dunia tidak menjadi lebih baik. Aliansi yang dibentuk dengan niat persatuan dan keadilan berubah menjadi pemerintah dunia yang korup. Sistem takhta kosong dengan 20 pedang raja sebagai simbol kesetaraan ternyata hanyalah sandiwara. Di balik layar ada satu penguasa sejati yang mengendalikan segalanya. Sejak saat itu, dunia hidup dalam penindasan selama 800 tahun, dipimpin oleh kaum naga langit yang terus merosot moralitasnya. Jika benar seperti itu, maka Perang Abad Kekosongan bukanlah sekadar kisah tentang rezim jahat yang menggulingkan rezim baik. Perang itu adalah tragedi manipulasi besar-besaran, di mana 20 kerajaan percaya mereka berjuang untuk dunia, tetapi kenyataannya mereka hanya dijadikan alat. Sama seperti rakyat Dressrosa yang dibutakan oleh kebohongan Doflamingo, sama seperti pasukan pemberontak Alabasta yang tertipu oleh Crocodile. 20 kerajaan adalah pion dalam permainan Imu. Dan kini, pola itu akan kembali terulang. Luffy bukan hanya akan menghancurkan pemerintah dunia seperti menghancurkan rezim jahat di arc-arc sebelumnya. Luffy akan membuka kebenaran terbesar yang disembunyikan selama berabad-abad, bahwa dunia telah diperbudak oleh satu sosok bayangan yang menipu semua orang sejak awal. Ketika kebenaran itu terbongkar, sejarah akan terbalik dan apa yang dipercaya selama ini akan hancur berkeping-keping. Joy Boy bukanlah penjahat, kerajaan kuno bukanlah ancaman. Pihak yang sebenarnya jahat hanyalah satu, dan sejak awal dialah dalang segalanya, Imu sama. Maka jika Luffy benar-benar adalah pewaris tekad Di, maka perjuangannya tidak hanya tentang mengalahkan penguasa jahat seperti Ark sebelumnya. Perjuangan itu adalah memutus rantai manipulasi yang sudah berlangsung lebih dari 800 tahun, memecahkan kebohongan yang menutupi dunia, dan membawa fajar baru seperti yang sudah dijanjikan sejak lama. Dan ketika hari itu tiba, dunia akan tahu bahwa kebenaran yang hilang di abad kekosongan bukanlah cerita tentang hitam dan putih, melainkan tragedi besar di mana pihak-pihak yang percaya sedang memperjuangkan kebaikan ternyata hanyalah pion dalam permainan kekuasaan yang dikendalikan satu orang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai.
Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah. Karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.